Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kembali kita mengambil warisan yang mana para nabi dan rasul tidak mewariskan harta benda, melainkan mereka mewariskan akan ilmu agama. Liwat kembali kita meneruskan pelajaran daripada membaca dan menerangkan kitab Mujazul Kalam, syarah daripada Manzumah Aqidatil Awam, di halaman yang ke-66. Kata beliau lagi, wa kama annana sanujibu lahu ta'ala aidan al-iradah fahuwa muridun ay kaunuhu muridan. Sebagaimana kita telah mewajibkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud mewajibkan ini kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala wajib memiliki sifat iradat. Ketika kita meyakini yang demikian, berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat muridun, orang yang berkehendak. Kita meyakini Allah punya iradat, berarti dialah orang yang berkehendak. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kita menginginkan akan apa-apa yang ia ingini, memperbuat akan apa yang ia kehendaki. Inni fa'alul lima urid. Aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, memperbuat apa yang aku inginkan. Karena tidak ada di permukaan bumi ini yang berlaku tanpa atau luput daripada kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua berada dalam genggaman kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari Allah. Baik mereka yang melakukan kebaikan atau mereka orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Secara makna hakikat yang sebenarnya tidak pernah luput daripada iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bil hakikah, yalah, secara pandangan hakikat. Tapi tetap secara pandangan syariat, seseorang itu mengerjakan kemaksiatan, memang dia yang mengutamakan hawa nafsunya. Memang dia kalah daripada bisikan kita, daripada tipu daya syaitan. Padahal dia sudah Allah beri akal, Allah berikan pemikiran supaya pandai memilah dan memilih mana yang baik untuk dikerjakan dan mana yang tidak baik untuk ditinggalkan. Makanya kita harus berusaha. Wa huwa alladhi tatawajjahu iradatuhu ilal ma'dumi fatukhassisuhu bil wujudi badalan 'anil adam. Ketika kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu mengarah kepada sesuatu yang asalnya tidak ada, lalu benda ini asalnya kadada, lalu iradat Allah subhanahu wa ta'ala menuju yang demikian, mengarah kepada sesuatu yang tidak ada tersebut. Lalu kudratnya lah yang menciptakan. Iradat Allah menentukan, fatuhassisuhu. Kan iradat itu kehendak. Benda ini kadada. Lalu iradat Allah Jalla ta'ala, ini pacanganku adakan. Pacanganku adakan, hanya iradatnya. Ketika itu lalu kudratlah yang mengadakan. Lalu menjadi ada, gegantian asalnya kadada.
Begitulah dalam perputaran kehidupan dunia. Semuanya tidak luput sekali lagi daripada iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, baik itu menyenangkan hati kita ataupun tidak. Tapi ingat, mereka orang-orang saleh, mereka para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang mereka hadapi, mereka senantiasa menerima dengan ridha, menerima dengan lapang dada, karena mereka yakin iradat Allah terhadap mereka pasti baik. Iradat Allah bagi mereka pasti jika kita memiliki hikmah yang kembali manfaatnya mereka rasakan, sekalipun jika kita zahirnya tidak menyenangkan, sekalipun zahirnya jika kita menyulitkan, tapi mereka yakin. Karena Allah bersifat Rahman dan Rahim. Makanya ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah bersedih hati, tidak pernah merasa takut dengan apapun yang mereka hadapi dalam perjalanan kehidupan dunia. Makanya mereka para pewaris Nabi. Makanya kalimat orang saleh bahari itu tidak salah, biar alim ulama itu pewaris Nabi. Apapun yang ada pada Nabi mereka waris. Ilmunya mereka waris, adab akhlaknya mereka waris, ketawaduannya mereka waris, sifat ramah tamahnya mereka waris. Bahkan ujian dan cobaannya pun juga mereka waris. Ngarannya gin warisan. Apapun yang dikuitan dapat. Tetapi mereka juga mewarisi sifat ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Dalam surah Ali Imran ayat 176 Allah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki akan bahwasanya Allah tidak menjadikan bagi mereka orang-orang kafir hazzan fil akhirah, bahagian kenikmatan di negeri akhirat. Ya Tuhan, ayo jadi dunia berpoya-poya, ayo aja di dunia bersenang-senang, tidak tahu halal haram, ranjah terus, maju terus, ya. Tapi kata Allah Ta'ala, awas di akhirat kena, tidak dapat napa-napa. Padahal ialah kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Makanya dulu pernah Nabi ketika dengan para sahabat sedang membikin farid, got besar, ialah selokan ganal yang dikenal dengan peperangan Khandak. Nabi bikin Khandak besar kayak susungayan, ialah kita selokannya supaya apa? Jadi benteng, supaya musuh tidak mudah untuk menyerang Rasulullah dengan para pengikutnya. Jadi kalau mau menyerang Nabi dengan pengikutnya, turun ke bawah dulu, masuk ke Khandak baru naik. Kan yang di atas lebih mudah jadi kita mengalahkan yang di bawah. Nah, ketika sedang kita Nabi mengajak para sahabatnya gotong royong membuat Khandak parit yang besar. Nabi bahasa kita itu sambil mencangkul, memecahkan beberapa batu yang cukup besar. Nabi sambil mengeluarkan kalimat dengan lidah Nabi yang mulia. Bahasa kita sambil mencangkul. Innal aisha la aisul akhirah, cangkul. Innal aisha la aisul akhirah, cangkul. Yalah. Kan orang bahari gotong royong ibadah, gotong royong zikir, gotong royong
Kalau kita ini gotong royong musik, gotong royong hiburan, gotong royong sambil ngoyai orang. Nah, tapi kada sebarata ada ya, kalau ada sebarata. Maksudnya itu kadang-kadang kita banyak yang sia-sia. Kalau Nabi ndak innal aisha la aisul akhirah. Sambil gotong royong tuh sambil mengingatkan dia. Artinya sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dunianya lapah wajar ya. Karena kehidupan dunia aja kita ta'ab, laib, lapah. Dunia ini permainan ya. Hidup di dunia ini sebagai permainan. Bila kada bisa melangkah kalah. Lahwun walaibunnya lah. Nah, makanya ada istilah film ya lah. Makanya diulahnya permainan. Sutradara namulah main nakannya lah. Nyatai manang terus jagawannya. Ya pun sutradara. Apalagi kisah percintaan maginnya ya. Kekuatan cinta ya lah. Kayak apa aja orang berpikir hendak menggagalkan pasti menangnya. Seandainya kalah juga paling kurang mati dari kada dapat orang lain. Rupanya guru hafal aja di film. Ya kalau mau pacang dapat orang lain biniannya kada paling kurang mati ataunya dapat kembali. Bersatu. Ya ampun sutradara. Kita bang sutradaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu pernah supaya kita tahu kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat. Dunia ini jika kita ladang sawah bercocok tanam, makanya banyak ibadah amal saleh. Makanya tujuannya jika kita majelis kita kembali kita kaitkan dengan majelis tolong menolong supaya napa kita kawa beribadah, supaya apa? Supaya kita kawa memperbanyak sangu. Makanya bagus benar paman ditakuni orang kaya apa aja majelis kita ta'awan tuh. Jadi bila hadir kita nolong orang. Bila kita kada hadir kita nang ditolong orang, nang bujur. Pas benar ya kita. Bila kita hadir umpat di majelis, berarti kita nang nolong orang. Bila kita kada hadir, berarti kita nang ditolong orang. Jadi intinya tolong menolong, Pin. Kayak berzikir sekali hadir di masjid 500 misalnya, kita 500 kali aja berzikir. Berapa kali semalam orangnya 700 orang ya lah. Mula kada aja kita belima kawa dikaluarakan ngarannya. Atau dikaluarakan tuh nang pacang dijikirakan. Nah, lawan bila kita hadir di majlis tak baca, kita zikir bian. Mun kita kada hadir, kira-kira 500 tak baca lah bian di rumah seorangan lah. Parai bian. Ulun kada nyambat orang, kada ulun saurang aja bila saurangan kada tak baca. Tapi bila berkat berkumpul lawan orang banyak, kita lalu semangat. Nah, yadullah ma'al jamaah, ya pertolongan Allah itu ada ketika kita berkumpul dengan orang banyak. Jadi yang untung itu kita, bian. Yang untung itu kita. Awak kita duduk di majelis ta'lim, lidah kita berzikir kepada Allah, telinga kita mendengar aja kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita satu kedudukan dengan orang-orang saleh, banyak manfaatnya nang kita dapat. Banyak aja kita manfaatnya nang kita dapat. Nah kemudian sama pula aja kita berhubungan dengan makna iradat. Sedikit lagi kita nanti bagus kita buka nanti sisi tanya jawab mengenai misalnya lo kan takut akan masalah apa atau masalah majelis kah ya lah. Amun orangnya nujur itu kan disuruh bertakun lagi kita ya kita orangnya banyak. Sama masalah iradat tadi. Sahabat Nabi yang bernama Abu Darda garing bian. Diilangin nang kawan. Lalu nang kawan bertakun, ya Abu Darda, madza tashtaki? Wahai Abu Darda, piannya garing napa nganang? Nah, kita lagi tanya lah, nang pian arif napa? Garing napa?
mah kah, kolesterol kah, darah tinggi kah, diabetes kah, atau apa? Ujar si maza tashtaki, napa nang pian arit? Ujar Abu Darda sambil berkijim, mata zunubi sih. Nang aku arit dosaku. Nah jenang kawan nek tak subalah kawan orang bertakon penyakit. Napa nang dierit jawabannya dosa. Tapi kalau dipikir kan salah juga secara agama ya lah. Nang dierit dasar dosa. Kemudian pian gering ini maza tashtahi. Napa hendak? Ujar Abu Darda pulang al jannah. Ulun hendak surga. Nah jenang kawan. Tapi kawan paham. Nang dipandir ini orang berilmu. Jangan dipadakan pagat lambaran lain disurung, lain dikalam, tidak aja kita. Kawan paham, ini orang ma Allah. Kalam fauk aja kita, kalam tinggi. Yang pikirannya hanya Allah Subhanahu wa taala, surga. Jenang kawan. Tapi kawan terus bertanya, pian hendaklah ulun kiawakan dokter nyaman maninsi memeriksa penyakit napa. Hal ada ulakat tabib, kan tabib itu bahasa kita dokter ya lah. Pian hendaklah ulun kiawakan dokter memeriksa. Ujar Abu Darda, faqad hadarat tabib, dokter sudah hadir. Jangan itu kada nang baju putih, kada nang bawa suntikan, kada nang bawa tinsian, faqad hadarat tabib, dokter sudah datang. Lalu bagaimana bisiki? Kalau dokter sudah datang, maza qalat tabib? Ujar dokter napa? Penyakit napa? Nang pian nana. Apa ujar dokter? Ujar dokter, inni fa'alul lima urid. Aku menggawin apa nang aku ingin. Artinya Allah dokternya yalah. Karena napa dalam Al-Qur'an? Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ujar Nabi Ibrahim digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ketika aku garing, kata Nabi Ibrahim, fahuwa yashfin, Allah nang menyembuhkan. Itu kalau diterangkan tafsirnya dalam pian maknanya. Nabi Ibrahim itu berbicara Allah nang memberi makan ulun, Allah yang memberi minum ulun, Allah yang menghidupkan ulun, Allah yang mematikan ulun. Artinya Allah gawian Tuhan semuanya yang disambat oleh Nabi Ibrahim. Tapi ketika berbicara tentang garing, wa iza maridtu, ketika aja kita aku garing, Nabi Ibrahim tidak berbicara pian ketika Allah menggaringakan aku kada pian. Kalau masalah makan, Allah yang memberi makan. Ketika masalah minum, Allah yang memberi ulun minum. Ketika masalah hidup, Allah yang memberi ulun hidup, menghidupkan ulun. Ketika masalah mati, Allah yang mematikan ulun. Ketika masalah garing, ketika aku garingnya sini. Karena sini berucap ketika Allah menggaringakan aku enggak. Kita itu jadi garing, saurang salah pemakan. Jurang pemantang tetap hari makan. Jurang jangan minum is, tetap minum is. Ya lilih di hidung ya lah. Benar sarismaan, guru kita sarismaan. Ada salah orang kan aja kita kenapa jasi kepala seorang main bel betul tengah malam TV dihempas kalah Indonesia. Ya. Jadi salah seorang ya lah. Wa idza maritu bahwa yashfin. Ketika aku garing, Allah nang menyembuhkan. Ini namanya adab ya. Memang kalau hakikatnya Allah Ta'ala aja yang bikin kita garing secara, tapi adabnya yalah, syariatnya ndak boleh kita mengatakan nah aku maksiat Allah ya ndak, seorang nang aja kita mengikuti hawa nafsu. Wah kawan ini belum terbuka lagi nutut ilmu menghadang Tuhan. Apabila menghadang Tuhan menurut ada hendak. Kita nang harus berusaha ya. Nah makanya kembali adanya jika kita majelis, jika kita tolong menolong supaya membuka pola pikir kita ya. Pentingnya suatu kebersamaan.
pentingnya saling rangkul merangkul. Lidi itu bila sabilah nyaman patah bian. Tapi dan kadakawa fungsi memberesihiakan. Pian mun pakai lidi sebuah aja kita rumah bahemburan setahun nggak ada beresih rumah bian. Sebilahnya kuit lah. Tapi bilanya kandep kabetannya banyak tuh mata beresih halaman. Nah kayak itu aja juga bila kita hendak memberesihi kampung kita, memberesihi daerah kita, memperindah, kan ada memberesi, ada memperindah ya lah, artinya supaya makin bagus kegiatan kita, makin indah kebersamaan kita. Itu harus ada makna tolong menolong. Kadang-kadang kita biar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu harus. Makanya Nabi dalam hadisnya sering menegaskan al mu'min lil mu'min kal bunyan, Nabi yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan. Yang satu dengan yang lain saling mengokohkan. Ada pondasi, ada tongkat, ada tihang, yalah. Bahkan sekecil apapun, bahkan nilainya paling murah daripada nang lain, dia berfungsi membantu yang kuat, biar. Kayak kita membangun bangunan jalan nang pacang bermajelis nang pesantren itu nang kita gunakan majelis. Kalau harga tongkatnya ya aja kalau nang panjang 3 meter. Tapi guru aja harus bersuai. Mun kada bersuai guru aja goyang. Biar guru aja suainya tenang nomor 2 nang baca-baca. Nah coba lihat. Biar aja suainya guru nang nomor 2. Susuk hapulang ya lah kan tongkat laragana. Ini biar susuk. Tapi susuknya kada usahakeun guru aja nomor 1 biar nang nomor 2. Belubang-lubang pacah bancar kada jadi masalah. Yang penting bawa coba lihat. Jadi sesuatu yang paling lemah pun bisa membantu sesuatu yang kuat. Artinya kita itu saling melengkapi ya. Kada ada nang harat, kada ada nang hebat. Ketika ada kebersamaan di sana lah aja kita kemuliaan nampak. Di hadis yang lain adalah Nabi menggambarkan itu kan seperti bangunan. Di hadis yang lain al mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti batang tubuh yang satu. Idza istaqa minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bil huma. Apabila satu daripada anggota tubuh itu sakit, maka nang lainnya umpat juga marap dingin. Nang sakit itu gigi, salah gusi. Gigi udah mau sakit jalan. Tapi orang nyambar sakit gigi aja. Padahal nang gigi nang sakit gusi. Gusi bengkak ya. Kira-kira mata kawala guring malam. Ndak kawa biar. Asam marap dingin awak. Bememakanin ngalih biar. Kada sagi sariawan bapandir kada kawa. Awak asa didisa bahwa sariawan waraha biar. Begitulah seorang mukmin. Ini yang harus kita tanamkan. Bahkan guru kita Sidil Ayu pernah nanya dulu angkatan-angkatan terdahulu. Ketika menanya beliau berapa jumlah kalian Sidin? Angkatan kalian berapa? Kalau tidak salah dalam riwayat itu disebutkan 30 lebih baik. Sidin sambil tersenyum, kapan kalian menjadi satu Sidin? Kapan kalian menjadi satu? Bilangannya boleh banyak, tapi kapan kalian menjadi satu? Artinya bahu-membahu, saling meringankan, saling menolong dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi harapan kita ya, mudah-mudahan majelis kita at-ta'awun, majelis tolong menolong itu menjadi penyebab daerah kita menjadi makmur, menjadi subur, menjadi tempat curahan rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan daerah kita menjadi contoh akan pentingnya tolong menolong bagi daerah-daerah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi secara garis besar sering guru ingatkan, majelis kita ta'awun itu tidak akan keluar daripada makna tolong
menolong. Pikir masyarakat sudah terbuka pentingnya kebersamaan, pentingnya jika kita tolong menolong, pentingnya ringan meringankan beban satu yang lain, bukan sekedar sesama anggota aja ndak abian, sesama umat Rasulullah. Itu nanti akan ada pada masanya ketika semua pola pikir manusia sudah terbuka. Tapi untuk mencapai yang demikian harus proses. Nabi aja mengharamkan minum-minuman keras. Allah Ta'ala dalam Al-Quran ada 3 tahapan. Bila kada Nabi biar Tuhan apa? Bila hendak sembahyang jangan minum. Ya Allah, wala taqrabus salata wa antum sukara. Pertama apa? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Sahabat takut, Nabi, minuman keras tuh boleh kada? Oh, turun ayat. Ada yang ulah jangan turun ayat. Ujar Tuhan, minuman keras tuh manfaatnya ada, mudaratnya ada, tapi ya Tuhan tak banyak mudaratnya. Ada yang berkurang sudah. Indah betul lang. Turun pulang ayat bila engkau hendak sembahyang ya Tuhan jangan minum minuman, berkurang pulang bahasa. Hanyar nang ketiga innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Artinya 3 proses hanyar haram. Kayak itu juga kita dalam membaguskan masyarakat, menerapkan suatu visi dan misi itu proses. Kada kawan yang langsung, kada kaya mengacak karupuk pun jadi sebagian bujur gereja, kada kaya mengacak karupuk rahai seberatan langsung seberatan adalah artinya harus bagaimana itu bagus. Karena ujar Nabi dalam hadisnya la yasluhu hadhil ummah illa bimasaluha awwaluha. Tidak akan bagus generasi di zaman kita sekarang kata Nabi kecuali mereka mencontoh dengan apa sahabat-sahabat Nabi dulu bagus. Sahabat Nabi dulu bagus kenapa? Mereka taslimnya dengan Nabi luar biasa. Mereka pasrahnya dengan Rasulullah luar biasa. Sami'na wa ata'na inggih pun Nabi napa kanang pian gawe kami inggih pun. Mudah kampung kita berkat sabada ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala Allah fakirna bin adina tawil Allah ma ya muhawil awal hawil ahwalana illa asanil hal rabbi zidna ilma sunna fahma wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.